Tadi kan dengan asumsi ya, bahwa satu bitnya bisa nyimpen 10 angka, 10 macam angka. Nah, kalau benerannya gimana? Kalau benerannya, ya ini harus kita ubah ke dalam binary dulu. Kita ubah ke dalam binary dulu, habis dari binary baru kita ubah ke dalam bentuk normal, dalam binary, baru kita simpan dalam floating point. Contoh, kalau binary yang bilangan bulat gampang ya. Tapi kalau binary yang koma-komaan gimana? Kita akan lihat. Misal saya punya eh, bilangan 5,125. 5,125 itu binary-nya apa? Ya, cara membuat binary-nya gimana? Sama hmm, seperti waktu kita ngerjain yang bilangan bulat. Ya, kita bagi dua, kita bagi dua, kita bagi dua gitu sampai ini yang nol. Tapi kalau misalnya ada koma-komaan kayak gini dibagi dua kan susah, makanya kita bagi. Yang pertama yang bilangan bulatnya kita ambil, yang eh, di belakang komanya nanti kita perlakukan cara berbeda. Ya, di sini saya pakai cara yang satu lagi gitu, nggak cara yang dibagi dua. Jadi kita ambil dari tabel. Oke. Hmm, 2 pangkat, mulai dari 2 pangkat 3 aja ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 0, 1. Oke. Ke bawah lagi bisa 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2 gitu kan. 2 pangkat min 4 dan seterusnya. Dapatnya dari mana? Ya karena dia turun, tiap kali turun pangkatnya turun 1, nilainya dibagi 2. Tiap kali pangkatnya turun 1, nilainya bagi 2. Ini juga sama. 2 pangkat min 1 itu ya 1 dibagi 2, setengah. 0,5. 2 pangkat min 2, 0,5 bagi 2, 0,25. 0,125. 0,0625 dan seterusnya gitu. Mau sampai berapa ya tergantung batasan yang disimpan berapa. Oke, kembali lagi ke angkanya, kita mau mencari binary-nya dari 5,125. Oke. Angka yang lebih rendah dari 5,125 yang mana? 4 kan? Oke, berarti 5,125 adalah 4 ditambah sesuatu. Berapa selisihnya? 1,125. 4-nya kita simpan ya. 1,125-nya kita lanjutkan prosesnya. Yang lebih rendah dari ini 1 kan? Tambah 0,125. Ini kita simpan 1,25-nya, 0,125 maksudnya, itu kita lanjutkan. Yang lebih rendah atau sama dengan ini? Ini udah nggak ada, ini lebih tinggi, oh ada 0,125 pas. Tambah 0. Nah ini kita simpan nolnya, karena sudah 0 kita berhenti sampai sini. Ya, berarti 5,125 itu adalah 4 tambah 1 tambah 0,125. Atau dengan kata lain, kalau kita ubah ke dalam basis 2, ini adalah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat min 3. Nah, cara kita menyimpan di dalam binary itu sama kayak yang bilangan bulat tadi ya. Ya, cuma di sini kan ada yang pangkat min 3. Maka kita tambahin ekstensi ke kanan. Ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ke sana ya. Yang pangkat min gimana? Kita kasih koma. Di belakang koma itu mulai dari pangkat minus 1.
Jadi 5,125 itu kita isi di indeks kedua, indeks ke 0 sama indeks min 3. 2, 0 sama min 3. Sisanya kita kasih 0. Nah, yang di depan sini, di depan angka pertama yang nggak 0, itu boleh nggak dituliskan. Yang di belakang angka terakhir yang nggak 0, itu juga boleh nggak dituliskan. Gitu, ya. Jadi 5,125 itu adalah 101,001. Ini dalam desimal 101,001. Binary-nya kita sudah dapat, ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita ubah ke dalam bentuk normal. Gimana cara mengubah ke bentuk normalnya? Sama. Syarat bentuk normal adalah semua angka di depan koma itu 0, angka pertama di belakang koma tidak 0. Berarti ini bisa kita ubah jadi 0,101001. Ya. Kali berapa? Pangkatnya 3 kan? 1, 2, 3. Gitu. Karena ada 3 digit di depan koma, di depan koma. Cuma jangan salah, basisnya di sini 2. Bukan 10, karena kita udah bahas binary. Ya, ini udah binary, basis 2. Oke. 0,101001 kali 2 pangkat 3. Kalau kali 2 pangkat 3 jadi gimana? 1, 2, 3. Balik lagi ke sini nanti. Gitu. Oke. Ini udah dapet bentuk normalnya kan. Depan angka 0 semua. Depan koma. Belakang koma yang pertama nggak 0. Kita ubah ke dalam floating point. Sama caranya. Tanda, pangkat, mantisa. Tandanya apa? Positif. Pangkatnya 3. Mantisanya 101001. Gitu. Oke, cuma 3 kan bukan binary ya. Ya, 3 itu adalah bilangan bulat. Nah, ini harus kita ubah ke dalam binary dulu. Pakainya yang mana? Kalau di yang nyata, di sebenarnya, di sini makanya sebenarnya access key. Kenapa pakai access key? Ya supaya mudah untuk memangkatkan, untuk mengalihkan. Itu mudah. Tapi di pembelajaran kita, oke, pakai to complement aja nggak masalah. Ya. Sebenarnya ini pakai access key. Ya. Tapi di pembelajaran kita akan gunakan to complement aja. 3 to complementnya gimana? Ya karena positif nggak beda. Ya. 1-1. Kalau access key ya nanti dia harus geser dulu berapa bitnya. Nah, ini plus minus juga sama. Plus itu 0, minus itu 1. Ya. Jadi di sini 0, ininya adalah 11, karena 3 kan pangkatnya. Jadi 11 dalam binary, mantisannya 101001. Ini yang kita simpan di dalam komputer, dalam floating point. Contoh lain nanti bisa dilihat pada slide ya. Tapi ada satu hal yang mau saya jelaskan terkait dengan float precision, terkait dengan precision atau ketelitian ya. Jadi berapa banyak sih bit yang dialokasikan ke masing-masing bagian tergantung dengan tipe datanya. Kalau float ya, float atau istilahnya single precision itu total ada single precision 32 bit, float itu 32 bit ya. Float itu ada 32 bit,
1 bit buat tanda, ya plus minus kan 1 cukup ya. 1 bit tanda. Terus bit pangkat dia pakai 8. Sisanya dipakai bit mantisa, ada 23 bit. Jadi kalau ini mantisanya lebih dari 23 bit, bit ke 24-nya itu dihapus, dibuang. Ini float atau istilahnya single precision. Kalau misalnya kita ingin lebih teliti gimana? Karena 23 bit mantisa ya dalam binary itu kurang lebih kalau kita konversi ke desimal itu ada 7 angka di belakang koma lah. Dia bisa nyimpen sampai 7 angka di belakang koma. Nah, kalau perhitungan kita butuh ketelitian lebih tinggi gitu, 10 angka di belakang koma harus disimpan. Gimana caranya? Kita pakai yang lebih tinggi lagi. Apa? Double precision. Atau istilahnya lebih umum, double. Makanya ada float, ada double kan. Dia pakai 64 bit. Ya. 64 bit itu dibagi jadi apa aja? 1 bit tanda sama. Ya. Bit pangkatnya dia pakai 11. Sisanya dipakai untuk bit mantisa. Berarti 52 bit ya. 52 bit mantisa. Nah, di sini dia bisa nyimpan lebih banyak, tapi konsekuensinya ya makan memori lebih banyak gitu. Makan memori 2 kali lipat, dia bisa nyimpan 52 bit mantisa ya. Kali 52 bit itu di binary-nya 52 bit, kalau dikonversi ke desimal itu sekitar 16 angka di belakang koma. Dia bisa menyimpan 16 angka di belakang koma. Gitu. Bit pangkatnya lebih tinggi. Ya, tadinya 8 jadi 11. Apa efeknya? Makin tinggi bit mantisanya, efeknya adalah makin banyak bilangan yang bisa kita representasikan. Gitu. Awalnya cuma bisa nyimpen misalnya dari min 1 juta sampai 1 juta. Gitu ya, karena pangkatnya terbatas. Kalau pangkatnya ditambah, dia bisa nyimpen sampai min 1 miliar sampai plus 1 miliar misalnya. Ini juga sama. Pangkat 8 itu dia bisa nyimpen sampai 10 pangkat 38 ya. Kalau yang ini dia bisa nyimpen 11 bit ya, bisa nyimpen sampai 10 pangkat 307. Ya 300 berarti triliun banyak lah. Kalau ini masih kurang, ya udah gedein lagi. Pakai quadruple precision. 128 bit atau yang lebih tinggi lagi atau modifikasi sendiri. Nah, ini dia ngikutin aturan dari IEEE ya, standar 754. Ini standarnya. Nanti teman-teman bisa baca terkait sama standar ini.